verbnya adalah receive, synthesize, making the decision. Untuk pronounnya di sini tidak ada, sedangkan gerundnya adalah making, modalnya juga tidak ada, sedangkan tense yang digunakan di sini adalah present continuous tense. Untuk possessive from-nya juga tidak ada, question verb-nya juga tidak ada, and preposition-nya itu adalah like, on, to, in, and before. Untuk slide selanjutnya, next, moderator. For the nervous system to function, neurons must be able to send and receive signal. Yang artinya adalah agar sistem saraf berfungsi, neuron harus dapat mengirim dan menerima sinyal. Nah, untuk noun-nya di sini adalah sistem, function, neurons, dan signal. Sedangkan adjektifnya di sini adalah nervous dan able. Untuk adverb-nya tidak ada, verb-nya di sini send dan receive. Untuk pronounnya tidak ada, gerundnya juga tidak ada. Untuk modalnya di sini adalah must. Untuk tense yang digunakan di sini adalah simple future tense. Terus posisi from-nya tidak ada, question verb-nya juga tidak ada, dan preposition itu adalah di sini adalah menggunakan for dan to. Mungkin penjelasan dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Anika Pramudian. Kepada Ika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya pada kalimat the signal are possible because each neuron has a charged cellular membrane, a voltage difference between the inside and the outside, and the charge of this membrane can change in response to neurotransmitter molecules relates from other neuron and environmental stimuli. Yang artinya, sinyal ini dimungkinkan karena setiap neuron memiliki membran seluler bermuatan atau perbedaan tegangan antara bagian dalam dan luar. Dan muatan membran ini dapat berubah sebagai respons terhadap molekul neurotransmitter yang dilepaskan dari neuron lain dan rangsangan lingkungan. Nah, pada kalimat ini, noun-nya yaitu the signal, cellular, membrane, neurotransmitter molecules, environmental stimulus, voltage, dan difference. Adjektifnya itu possible dan age. Tidak terdapat adverb di dalam kalimat ini. Lalu verbnya are, chance, respond, dan release. Pronounnya tidak ada, gerundnya tidak ada, modalnya can, tensesnya present tense, possessive from-nya tidak ada, question word-nya tidak ada, dan preposition-nya between, inside, dan outside, to, in, and from. Selanjutnya, to understand how neurons communicate, one must first understand the basis of the basal or resting membrane chains. Artinya, untuk memahami bagaimana neuron berkomunikasi, pertama-tama kita harus memahami dasar muatan membran dasar atau istirahat. Nah, di sini neurons, basis, baseline, membrane chains, adjektifnya itu one and first, adverbnya how, verbnya understand and communicate, pronounnya tidak ada, gerundnya resting,
modalnya must, tenses-nya present tense, possessive form-nya tidak ada, question word-nya tidak ada, preposition-nya to. Nah, kalimat ini tenses-nya present tense karena to be-nya are terus. Has itu kan verb 1 diikuti oleh subjek. Terus yang kedua, tenses-nya present tense karena menggunakan verb 1 seperti communicate and understand. Kedua kalimat ini termasuk kalimat aktif karena subjeknya diikuti oleh verb. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik Pak, terima kasih penjelasan dari Hanika. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kritik, dan saran, dipersilahkan. Ya, baik. Bapak dulu coba nih ya. Lihat, Ya, coba dari awal lagi. Lihat dari awal. Kembali ke slide 1 ya, slide 1. Coba lihat ya. Jadi menentukan part of speech-nya itu memang harus di dalam posisi kalimat ya. Jangan lupa itu. Ini kita lihat kalimatnya. All function perform ya. Artinya semua fungsi yang dilakukan. Ya. Nah, ini sebenarnya kalimat pasif ini sebenarnya. Cuma to-be-nya tidak dinampakkan. Jadi ada kalimat pasif itu yang to-be-nya tidak dinampakkan. Perform ini kata kerja ketiga. Ada by. By ini juga indikator dari kalimat pasif ya. Nah, jadi kalau dia satu kalimat ini semua fungsi yang dilakukan. Nah, ini satu kalimat ini, satu kata ini menjadi noun ini. Ya. Jadi kalau dipilah-pilah ya semua fungsi, semua fungsi ini kata benda dilakukan kata kerja. Ya, sudah benar itu ya. Lalu the system, nervous system. Nah, ini kalau dia dijadikan satu kata, kelompok kata ini adalah dalam bentuk noun ini. Ada artikel Z ini pasti noun. Tapi sampai di mana artikelnya? The nervous system. Ya, jadi kalau kita pilih satu persatu, sistem ini noun, jadi dijelaskan oleh nervous. Ya, ini betul adjektif posisinya. Ya, adjektif posisinya. Nervous. Di mana tadinya? Ini di noun ya. Neuron. Nervous di mana? Nah, kalau digabung dia bisa jadi noun. Tapi kalau dipilah dia nervous adalah adjektif, sistem adalah noun. Tapi kalau sudah ditempatkan seperti ini, kelompok ini sudah benar ya. Jadi seperti itu nanti Nanda menentukannya. Kalau dipilah dia bisa jadi dia berbeda namanya. Ini jadi adjektif dia, ini jadi noun dia. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk kelompok kata, dengan nanti ada tanda artikelnya ini atau e atau z atau zis. Nah, ya. Nah, kemudian yang ini yang kata depan dengan kata perangkai berbeda ya. Kata depan itu preposition. Kalau kata depan itu yang mengantarkan dua kata seperti from, ini kata depan. From, and, ya, but. Nah, jadi nanti Anda bedakan. Tadi ada Bapak lihat tadi bercampur antara preposition dan kata perangkai. Kata perangkai itu namanya reflektif. Wow, ya, kata perangkai. Seperti and, but, from, ya. Kalau kata preposition itu seperti in, on, under, ya, di atas, di bawah, ya, di dalam. Nah, ini kalau digabung nih simple motor. Satu kelompok ini dia menjadi enggak mau di sini. Ini kalau di simple motor dia jadi noun di sini letaknya.
Tapi kalau simple jadi adjektif, dia motor jadi noun. Nah, gitu. Ya. Kalau dia kelompok kata, sekelompok ini jadi posisi sebagai noun ini, simple motor. Ya. Tapi kalau dia dipilah simple karena dia menerangkan noun, dia jadi adjektif sini. Motornya jadi noun. Nah, ya, seperti itu ya. Nanti memilahnya ya. More advanced, ya advanced ini kata apa? Ini ya more advanced function, fungsi yang apa? Fungsi yang lanjut ini ya. Ini posisinya juga nanti ini kalau fungsi noun, kalau advanced ini dia web tapi posisinya di sini adalah sebagai adjektif ya. Jadi kalau dia digabung nih advanced function, ini satu kelompok ini jadi noun dia, advanced function. Ya. Kalau dipilah-pilah, dia advanced ini jadi dia maksudnya ke verb dia. Ya. Verb dia function ke noun. Gitu. Jadi memang ini function jadi noun. Seperti itu ya. Like making. Making. Ini making ini posisi ini sini kenapa dia pakai making make. Jadi ada kata kerja, setelah kata kerja itu dia menggunakan kata kerja dalam bentuk ing dia. Ini diantaranya like. Itu ada beberapa itu nanti dicari juga nanti kata kerja yang setelah itu dia pakai dalam bentuk verb ing ya. Kemudian gerund. Gerund itu nanti berbeda pula dengan kata yang setelah preposisi. Jadi setelah preposisi in misalnya kan in making, on making, ya. Jadi dia selalu kata kerja setelah preposisi dia pasti dalam bentuk ing dia. Tapi dia tidak gerund itu. Kalau gerund itu dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, itu harus ingat ya. Gerund kalau dia berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Kalau tidak dia hanya bentuk verb ing saja karena posisinya setelah kata kerja tertentu seperti like ini atau posisinya setelah preposisi ya kata depan. Jadi memang tidak semua kata kerja ing itu dia adalah gerund ya. Konsep gerund dia sebagai subjek predikat. Jadi Anda baca nanti kembali ke contoh-contoh yang gerund itu seperti apa ya. Oke, itu ya simple past. Di mana kita tahu ya. Jadi making di sini posisinya tidak gerund dia sebagai kata kerja saja dia di sini. Karena sudah kata kerja like dia berada posisinya like making ya. Kalau dia sebagai objek, dia berfungsi sebagai gerund. Kalau ini sebagai kata setelah kata kerja tertentu, ada beberapa kata kerja tuh dia harus dalam bentuk ing dia kalau dia ketemu kedua atau setelah preposition ya. Misalnya kalau gerund itu they studying misalnya kan atau studying misalnya di awal kalimat misalnya kan. Itu sebagai subjek. Itu nanti Anda cari itu sebagai objek apa contohnya ya. Lalu ya buat Nazar boleh kalau sekali dia ya. Simple past. Di mana tanda pasnya? Kalau ada ini menunjukkan pasif ya. Ini kata kerja ini menunjukkan keterangan. Adjektif. Like making, employ, decision, memerlukan. Jadi tidak ada petunjuk dia sebagai past tense dia, ya, bukan di sininya. Ini dia posisinya ini karena dia pasif bentuk kerja ketiga dia. Ini karena posisinya sebagai keterangan adjektif ya sebagai keterangan noun adjektif dia bentuk posisi kata kerja ketiga dia. Ya. Tapi kalau ada penunjuknya to be itu
lebih mudah kita. To be, are, were, was misalkan, atau had, nah, itu juga tandanya ya. Nah, jadi dia masih simple present posisinya kalimat ini. Nah, gitu secara itu kan memang membedahnya cukup yang mudah-mudah sulit juga. Nah, coba yang kedua, coba slide kedua. Nah, well, human use, ya, ketika human ini kenapa di adjektif dia? Ini human, manusia, ya banyak. Ini noun, ya, ini noun. Use, nah, use ini sudah jelas kata kerja pertama nih ya, simple present, ya sudah benar. And ini yang dikatakan reflective verb, kata kerja penghubung atau perangkai ya. Body noun ya. Tapi n-nya enggak usah masuk di sini ya. Neuron, word and body atau digabung. Ya. Ya boleh juga ya. Tapi kedua-duanya boleh. Ya. Nah, sebenarnya dia bergabung dengan ini word and body language. Nah, satu kata nih. Word and body language. Kalau jadikan noun nih semua ini. Word and body language. Ini satu kelompok kata ini yang namanya noun ya. Noun. Kalau dipilah-pilah dia word noun, body noun ya, language noun. Nah, mau dipilah betul juga dia. Tapi kalau mau digabung dia menjadi satu kelompok, dia betul juga jadi posisinya di sini. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan ini. Nah, kemudian to communicate. Nah, satu lagi nih. Jadi kata kerja setelah to pastilah kata kerja pertama. To communicate. Jadi tidak ada to communicating, tidak ada to communicate ya. Nah, jadi pasti to communicate ya dalam bentuk present. Neuron ya kalau dipisahkan. Electrical. Nah, ini juga nih. Ini kalau satu kata nih noun ini dari sini. Electrical and chemical signal. Ya, signal kimia dan elektrik. Nah, kalau dipilah satu-satu dia ada noun juga, electrical ya, noun dan chemical di noun. Nah, sorry. Signal ini adjektif dia posisi ini ya. Electrical adjektif, chemical adjektif karena dia menerangkan noun ini ya, sinyal kimia dan sinyal elektrik ya. Kalau dia gabung ini satu ini digabung baru dia noun, tapi ketika dipisah-pisah electrical adjektif, chemical adjektif, signal noun. Nah, seperti itu ya memilahnya. Jadi memang posisinya harus dilihat betul di dalam kalimat itu ya. Nah, ini nanti dicek saja lagi ya, sekali lagi. Ya, kalau ini 100% sudah benar nih karena kata kerja pertama. Oke. Lanjut ketiga dulu, ketiga. Slide 3. Nah, ini tadi ya before making. Jadi ini bukan gerund dia posisinya. Dia setelah kata kerja before. In, before, ya, on, nah, ini diikuti oleh kata kerja bentuk in ya, karena posisinya sendiri dia sebagai noun dia, ya. Dia kata kerja tapi posisinya sebagai noun dia, makanya dia dalam bentuk in dia ya. Nah, jadi memang kadang-kadang kita sepertinya tidak gerund ya. Nah, ini just like a person ya. Community. Ya, kalau ini indikasinya ada nih, pastilah noun ya. In preposition, ini preposition. Ya. One neuron, ya. Usually, ya. Biasanya di mana posisinya? Usually. Ya, adverb. Receive, menerima, sintesis, message. Ya.
from multiple, ya. Other, ya. Multiple negative, multiple negative from multiple other neuron. Jadi dia menerangkan apa other neuron multiple. Jadi posisinya adalah adjektif, ya, tidak di noun ini. Making, ya, before making. Jadi making ini karena dia setelah kata kerja before, after, on, in, nah, itu dia bentuk kata kerja in, ya. Nah, kemudian ini ada z, pasti ada noun ini, artikel. Ini ingat sebagai dikasihnya. Lalu ada to, pasti kata kerja pertama berikutnya, to send, ya. Nah, ada z, pasti ini noun ini, ya, neuron. Nah, ini pasti noun, ya, seperti itu. Present continuous. Nah, di mana kita tahu dia present continuous? Ya, present continuous itu kalau ada to be, ya, ada kata kerja ketiga. Jadi making ini tidak menunjukkan present continuous. Ya, dia hanya pakai ing karena setelah before saja. Tidak ada to be-nya di sini, ya, menunjukkan dia sebagai sedang berlangsung. Nah, jadi tidak selalu dia making, dia present continuous, ya. Nah, jadi ini kadang-kala dia gerund, kadang-kala dia kata kerja yang diikuti, yang mengikuti, ya, kata preposisi sebelumnya atau kata perangkai sebelumnya seperti in tadi, ya, on, before, under, ya, nah, itu, ya. Nah, jadi juga harus hati menentukan. Jadi artinya sangat penting kita melihat posisi kata itu di dalam kalimat ini untuk menentukannya, ya, untuk membedahnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian, nah, ini kenapa menjadi verb di sini? Kalau ada z, ya, pastilah dia kalau making decision, makingnya saja, makingnya yang ini, decisionnya dia sebagai noun, ya, decision, making saja, tidak usah dibawakan ininya. Kalau dia mengambil verb, ya, making dia sebagai verb, dia fungsi di sini. Seperti itu. Jadi kalau ada z, pindahkan dia sebagai noun, ya. Oke, nah, ini saya contohkan. Ini kalau in betul persen, on betul, to, ya, betul. Kalau before dia tidak preposition namanya, sama fungsinya dengan and, but, ya, before, after, ya, preposisi. Dia sebagai kata-kata perangkai sebenarnya. Jadi memang dia mirip-mirip juga seperti bahasa Indonesia. Ada dan, ada tetapi. Nah, kalau preposition itu yang menunjukkan kata keterangan di dalam, di atas, di bawah, ya, di samping. Nah, itu namanya preposition. Tapi kalau dia merangkaikan kata, ya, dua kata dia rangkaikan, itu namanya and, but, ya. Nah, itu namanya, ya. Tapi ada juga memasukkan before, after itu dalam preposisi. Coba nanti lihat di apa, di rambu-rambu nanti lihat. Termasuk yang contohkan dari apa itu di e-learning, ya, di e-learning coba di template yang diberikan, bahan yang diberikan. Jadi oke, itu saja dari Bapak nih. Ini kebetulan Bapak harus mau meninggalkan. Ini silakan dilanjutkan diskusinya, ya. Dan sampai nanti berlanjut di e-learning, ya. Silakan dilanjutkan di e-learning. Saja dari Bapak, terima kasih supaya Anda lebih meningkat pemahamannya, cara membedahnya, ya. Dan ujiannya kira-kira seperti ini juga. Ya, mungkin nanti dari kalimat-kalimat yang sudah Anda pelajari, lalu bagaimana membedah. Jadi belajarlah yang membaik seperti yang Bapak katakan tadi, harus dilihat betul dari kalimatnya, membedahnya itu, ya.
kalimatnya betul. Ya, kalau satu terpisah katanya di mana posisinya. Kalau dia kelompok katanya di mana posisinya. Ya, oke. Dan lihat rambu-rambu yang sudah ada di e-learning dan juga contoh-contoh di buku Global Step. Ya, lihat contohnya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.